Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertemu lagi di Botani Channel. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pagi ini udara di tempat saya cukup mendung ya, cukup agak mendung. Nah, saya ingin sharing tentang salah satu tanaman yang mungkin sudah tidak tidak aneh lagi bagi para sahabat Botani Channel semua. Kita bisa dapatkan tanaman ini di seputaran pekarangan, biasanya ya ditanam di seputaran pekarangan untuk tanaman hias. Namanya bunga kenikir. Bunga kenikir ini biasanya ditanam di depan pekarangan untuk menghiasi pekarangan, karena memang bunganya itu cantik ya, berwarna-warni, ada yang kuning, ada yang putih ya. Nah, bunga kenikir ini bisa disebut juga, orang mengatakan juga namanya Raja Ulam ya, Raja Ulam. Ada yang tidak tahu mungkin bunga kenikir ini sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk dimakan ya. Kalau orang Jawa Barat biasanya dimakan sebagai lalapan, karena memang kenikir ini adalah jenis sayuran ya. Kita bisa gunakan di pecel ya misalkan, atau di bening. Nah, saya juga pernah lakukan dimakan dengan dibuat salad, itu juga enak rasanya. Sebetulnya bunga atau tanaman kenikir ini katanya sih banyak manfaatnya ya, tapi memang harus ada uji tesnya. Nah, karena memang bunga kenikir ini banyak mengandung zat-zat yang sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Nanti mungkin untuk ulasan manfaatnya apa saja, mungkin insya Allah di konten yang lainnya ya. Nah, untuk kenikir seperti yang kita ketahui seperti ini ya. Kita lihat untuk morfologi kenikir itu sendiri. Kenikir adalah tanaman ya, yang dia memiliki batang yang tegak, juga berwarna kehijauan ya. Kita lihat dulu batangnya, ini seperti ini tuh, batangnya tegak kehijauan. Kemudian dia memiliki semacam kayak bulu-bulu halus ya tuh. Untuk pohon kenikir ini sebetulnya bisa mencapai 1 sampai 2 meter ya kalau kita biarkan. Dan kalau yang di sini memang belum berbunga, karena memang ini masih baru ditanam, jadi masih belum keluar bunganya, dan kemudian baru tanam kemudian kita langsung panen gitu ya. Nah, untuk pertama kali nanti kita akan ceritakan cara penanamannya. Sekarang kita ceritakan dulu tentang pohon kenikirnya ini sendiri. Tadi bunganya batangnya itu tegak ya seperti ini tuh, kemudian dia hijau dengan hijau kecoklatan. Untuk tangkainya juga seperti itu, dia hijau kecoklatan. Kemudian dia berdaun majemuk ya, dengan menyirip seperti ini. Bunganya daunnya kecil-kecil ya, ini daunnya sangat kecil-kecil. Nanti saya coba lihat tuh, nah kecil-kecil, dia menyirip dan runcing. Untuk warna di atas dia berwarna hijau daun, tapi di belakangnya seperti ini. Oke. Kalau untuk bunganya itu sendiri ada yang berwarna putih ya, ada yang berwarna kuning kalau nggak salah. Nah, untuk cara menanamnya ini, kenikir ini bisa kita lakukan dengan cara stek. Tapi kalau di stek mungkin harus mencari batang yang kuat, yang batangnya bagus ya. Tapi yang saya lakukan di sini dilakukan dengan cara menggunakan biji ya.
Jadi dari bunganya itu nanti dia mengeluarkan biji, kemudian biji tua yang sudah tua kita keringkan, selanjutnya baru kita benihkan. Itu saya lakukan dalam satu tray ya. Ini hasilnya satu tray itu dapat 2 jalur seperti dengan yang di sebelah sana. Jadi ini satu tray ditanam di sini karena memanfaatkan lahan yang ada sebenarnya ini untuk kenikir ini. Nah, untuk komposisi daripada tanahnya itu sendiri, sebelum kita tanam pohon kenikir itu sebaiknya ya gunakan kompos dengan tanah ya 1:1. Tapi kalau tanahnya kurang bagus, mungkin takut ada hama atau cacing, gunakan dulu puradan ya. Nah, setelah dia cukup umur dari pembibitan, biasanya dari biji ke tumbuh tunas itu sekitar 3 minggu ya, 3 minggu. Nanti kemudian kita tanam, baru langsung dipindahin ke tempat tanam seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat di sela-sela pohon tanaman sayuran sosin, kita tanam pohon kenikir seperti ini. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, nanti setelah tadi ditanam, nanti proses pas penanaman ini tentu harus rajin disiram dulu ya, karena khawatir tanamannya terganggu setelah pemindahan dari pembibitan. Nah, untuk selanjutnya penyiramannya kenikir ini tidak terlalu repot ya, karena dia tidak perlu disiram tiap hari juga. Jadi bisa 3 hari sekali, tergantung dari kadar tanah di daerah para sahabat tani semua ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk pemupukan juga dia tidak perlu terlalu sering dipupuk, minimal paling sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali untuk pemupukan pupuk dikocor, pupuk kandang ya, atau kalau misalkan mau MPK silahkan pakai mutiara ya. Nah, untuk pencegahan hama, kenikir ini sebetulnya adalah tanaman pencegah hama. Jadi salah satu fungsi dari kenikir ditanam di sini dia untuk mencegah hama-hama yang lain, karena kenikir ini punya khasiat sebagai pencegah hama. Jadi memang kenikir ini jarang ada ulat ya, karena memang dia mempunyai kelebihan seperti itu. Tapi kalau misalkan di musim penghujan biasanya ya adanya jamur ya, biasanya seperti itu. Jadi ini adalah salah satu tanaman yang bisa dijadikan tanaman sebagai pencegah hama organik ya. Jadi untuk pemanenan itu bisa dilakukan setelah 6 minggu proses pembibitan dan penanaman. Dari pembibitan sampai penanaman itu 6 minggu. Yang diambil daripada panennya itu sendiri adalah pucuk-pucuk yang mungkin muda ya, yang pucuk-pucuk muda kita potong, bisa menggunakan gunting, itu bisa kita konsumsi ya. Kalau kita potong itu tidak mengganggu tanaman tersebut ya, jadi jangan khawatir takut tanamannya rusak karena kita potong. Jadi tanaman ini memang agak lumayan lama ya usianya, sehingga dapat beberapa kali kita panen. Oh ya, untuk selain tadi penyiraman, tanaman ini juga diharapkan ditanam di lokasi yang terkena sinar matahari, jadi dia akan subur ya seperti ini. Karena saya sudah pernah mencoba dia tanam di bawah pohon yang agak rindang,
maksudnya tadinya memanfaatkan tanaman, ternyata pohon kenikir ini hidup, memang hidup, tapi daunnya tidak bagus ya, tidak sesegar seperti yang di sini. Kemudian selain itu juga pemeliharaan yang lain yang harus diperhatikan, yaitu penyiangan ya, maksudnya pembersihan area seputar tanaman ya itu. Jadi gulma-gulmanya harus dibersihkan. Jangan sampai pupuk yang kita peruntukkan untuk kenikir ternyata dia harus bersaing dengan gulma-gulma. Jadi siapkan waktu untuk penjadwalan pembersihan gulma-gulma. Mungkin itu ya untuk kenikir yang kaya manfaat, dan menurut saya kenikir ini enak untuk dikonsumsi. Ada sensasi tersendiri ketika kita memakan kenikir pada sayuran salad ya. Terima kasih sudah menonton Botani Channel. Semoga nanti kalau ada bunganya saya akan bikin konten lagi untuk memperlihatkan bagaimana pohon kenikir ini, bunganya pohon kenikir ya. Terima kasih sudah menonton Botani Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.